Dan satu tips yang aku ngerasa banget berguna adalah jangan mengerjakan pekerjaan di hari itu melebihi kapasitas kita untuk dipulihkan dalam semalam. Hai Kak, dengan cerita kakak aku ngerasa pasti it's not easy ya. Sebenarnya untuk ADHD gitu di balik layar itu work harder itu memang aku nemuin banyak banget, bukan cuma aku aja, teman-teman di komunitas WG ADHD juga seperti itu. Beberapa bulan ini tuh aku ada di fase burnout karena aku lagi ngerjain 2 usaha yang sama beratnya, sama besarnya menurut aku, yang sebelumnya aku belum pernah menghadapi seperti ini. Jadi yang namanya masalah-masalah kecil yang baru pop up dan lain itu bersamaan mereka datang. Di awal aku ngerasa kayak, aduh ngapain ya aku kayak gini gitu. Tapi setelah aku mempelajari apakah karena aku ADHD aku nggak bisa melakukan ini, aku mulai merenungkan apa aja trik and hacks yang selama ini aku pelajari, apakah nggak bisa diimplementasikan di dalam kondisi ini. Dan ternyata saat ini sekalipun setiap hari selalu ada new problem, new masalah yang baru yang aku harus selesaikan, tapi aku melihatnya kayak oh kemampuan aku semakin stretching. Dan jadi kalaupun misalkan hari itu kita ngerasa exciting banget ngerjain sesuatu, jangan sampai kita masuk ke fase hyperfokus dan terjebak di hyperfokus, karena akhirnya ketika kita masuk ke hyperfokus itu kita sangat tertekan. Salah satu alasan juga kenapa kita suka gampang burnout itu karena terlalu banyak tab yang terbuka di pikiran kita. Dan menurut aku salah satu penyebab tab terlalu buka itu karena kita tidak memindahkan apa yang di sini ke media yang lain. Dan itu berhubungan sama mungkin kalau kita belajar Tiago Forte atau second brain. Dan itu pun dengan peraturan bahwa walaupun misalkan kita ngerjain ini, bukan berarti kita akan lolos dari burnout. Jadi aku tetap ngerasain burnout sehari-hari, cuman gak sampai 100% yang sampai paralyzed beberapa bulan. Karena aku juga pernah ngalamin paralyzed beberapa bulan. Jadi burnout itu paling mentok 1 hari harus take a break atau 2 hari. Dan di situ pun memang aku harus belajar nerima bahwa I cannot do it perfectly. Dan aku gak bisa nyelesain seluruh pekerjaan dalam 1 hari, tapi aku harus belajar memilah mana yang harus dikerjakan dan mana yang enggak. Dan memang perjalanan itu bukan perjalanan mudah. Ada kadang aku pengen menyerah sebagai seorang ADHD, ngerasa udahlah emang aku ADHD, aku gak bisa, udah gitu ya, that end gitu. Tapi ketika berubah lagi hormon, karena aku ngerasa perubahan itu dipengaruhi juga oleh hormon aku sebagai perempuan, aku ngelihat lagi kayak tapi aku udah bertumbuh ya sejauh ini gitu, dan mungkin kedepannya aku bisa lebih grow up gitu. Dan menurut aku semua proses ini aku pengen sharingin di media sosial tuh kenapa, karena aku nggak tahu ada